Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sampurasun untuk semua warga Jawa Barat dimanapun Anda berada, dan untuk semua warga plus 62 dimanapun berada. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan bahagia. Amin ya robbal alamin. Jumpa kembali bersama kami di channel Mata Netizen plus 62. Di sini semua dilihat, semua dikomentari. Nah, di kesempatan siang yang berbahagia ini saya ingin mengajak semua sahabat-sahabat Mata Netizen plus 62 untuk melihat salah satu video yang baru-baru ini sedang viral tentang salah seorang yang menyebut nama Kang Deddy Mulyadi dengan sebutan apa ya? Kita simak saja ke videonya ya, dan nanti kita akan melihat bagaimana tanggapan para netizen menyikapi apa yang disampaikan oleh si mbak-mbak itu ya. Nah, agar tidak berlama-lama kita langsung saja ke videonya. Silahkan. Sampah negara, atasan lu ya, termasuk Deddy Mulyadi, cuy, nggak ada nyalinya, cuy. Deddy Mulyadi emang dia siapa? Sampah negara. Kasian banget lu, ya berharap gue ditangkap polisi gitu ya, ngeledek dulu ah. Niat banget kayaknya ya. Saya nggak tahu apa yang ada di pikiran si mbak-mbak tadi mengatakan apalah inilah. Kita lanjut dulu ya ke videonya, silahkan. Nah, ibu telah buat keresahan terhadap keonaran di sini. Keonaran apa? Di Roxy. Iya. Maka ibu kita keluarkan dari Roxy. Oh, nggak bisa. Oh, saya ingin dikeluarkan oleh Sinar Group dari gedung ITC Roxy, Mas. Ya. Nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, gitu Iya. ya. Nggak apa-apa. Dari sini. Oh Ini tidak. masuk, Oh ya. tidak. Ibu silakan cari kerja tempat lain. Oh tidak. Ya. Tidak akan. Karena 20 tahun lebih saya di ITC Roxy. Deddy Mulyadi, gubernur kelaparan. Deddy Mulyadi, gubernur cokoy. Ini bukan statement saya, melainkan statement dari wanita yang sudah 2 kali masuk penjara. Nah, statementnya mengatakan Deddy Mulyadi ya, adalah gubernur kelaparan. 2 kali Deddy Mulyadi masuk. adalah gubernur cokoy. Nah, apakah menurut teman-teman statement ini berdasarkan fakta atau hanya cuap-cuap saja? Wanita ini sangat vokal, sangat kritis ya, mengkritiki pemerintahan Jokowi sehingga membuatnya 2 kali merasakan jurisdiksi. Nah, menurut teman-teman, apakah statementnya kali ini juga benar atau hanya sudah rindu? Coba teman-teman boleh komentar di video wanita ini. Jadi begitu ya, ternyata sudah 2 kali si mbak tadi itu masuk ke itu ya. Kenapa ya? Kenapa? Harusnya kan setiap apa yang sudah terjadi kepada kita menjadikan bahan pelajaran untuk kita. Harusnya kan seperti itu ya. Tapi saya nggak mengerti ya kenapa si mbak yang tadi ini ya nges hese lah. Hari nyarioskeun anu hese dicarioskeun mah hese emang. Lanjut dulu, silahkan. Kelaparan lu ya. Udah nggak bisa korupsi lu, otak lu cokoy. Deddy Mulyadi dihina habis-habisan. Perempuan ini bikin kesel semua orang. Wah, ini sih parah banget. Jadi ada seorang perempuan dengan nama akun rakyat.jelata803 yang tiba-tiba menghina dan merendahkan Kang Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi, udah kelaparan Anda ya, Banyak juga tanggapan membuat dari surat tokoh apa ya pintar sebagai dari gubernur Partai Jawa Barat. Kelaparan lu ya. Udah nggak bisa semua korupsi nanti, lu, otak lu ya, cokoy. akan dibaca Cokoy lu ya, disuruh netizen atasan semua. lu bikin program mengatasnamakan rakyat, Nampaknya tidak ada satupun yang bantu berpihak desa gitu lah, dana kepada bantu desa masyarakat. rakyat lah apa, sampai anak sekolah buruh segala macam. Bahkan anak sekolah lu Saya rasa mintain kalau setiap ucapan-ucapan yang apa ya yang baik pasti banyak yang membela, banyak jangan yang atas mendukung, namain banyak yang rakyatnya. berpihak. Tapi Udah kalau di kelaparan sini lu ya, udah kelaparan lu, udah nggak bisa ngangkat anggaran, udah nggak bisa korupsi dari berbagai sisi. Warga Jawa Barat tolak Deddy Mulyadi ya. Itu cuma
apa ya, pungli pungli yang terselubung mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan desa, dana bantuan desa. Setelah Yang gua tahu lihat-lihat, orang ternyata nih orang isi akunnya sumpah serapah semua lur. Gak tahu punya penyakit apa nih perempuan. Kayaknya seneng banget ngata-ngatain orang. Gua Punya tahu sih penyakit apa maksudnya ya? biar akunnya Punya rame, penyakit tapi sumpah gak gini serapah. juga ya. Biasanya orang kayak gini tuh di kehidupan nyatanya gak punya temen sama dijauhin tetangga. Makanya pelariannya di media sosial. Bahwa tidak ada kebijakan gubernur nyuruh ngumpulin uang dari mulai anak sekolah, guru bangunan, ASN Rp1.000. Tidak Saya lebih ada suka ya kalau kebijakan membaca itu. komentar-komentar Yang ada itu ya. adalah Ketika gubernur ada salah mengajak, seorang menghimbau siapapun itu pada ya yang seluruh jajaran mengkritik pemerintah kebijakan dari mulai pemerintah, RT, saya lebih suka RW, untuk kepala melihat desa, bagaimana kepala kelurahan, komentar-komentar camat, itu ya. bupati, wali kota. Ya, kan komentar-komentar Sama-sama itu membangun menunjukkan solidaritas sosial. apa ya, Banyak menunjukkan orang bahwa apa yang rumah disampaikan sakitnya oleh orang gratis, tersebut ya. tapi tidak punya biaya untuk Itu ongkos bisa ke rumah dinilai sakit. dari sana ya. Nah, masalah itu Katanya harus baik diselesaikan di atau tingkat tidak lingkungannya baik. masing-masing. Ya, seperti Gak ada itu. kaitan dengan APBD, gak ada kaitan dengan dana APBN, gak ada kok. Bukan kewajiban, hanya ajakan. Ya, mari kita nolong sesama kita. Barangkali Udah jelas. hari ini kita memberikan Bukan sumbangsi kewajiban. pada orang. Bisa jadi suatu saat kita yang mengalami kesulitan dan akhirnya ada tempat, ada penangguhan, ada tempat mengadu di mana kita bisa meminta pertolongan. Kalian pasti sudah pada tahu siapa orang di belakang Ame ini ya. Gak perlu Nggak Ame tahu sebutkan orangnya namanya, siapa. nama akunnya siapa. Yang jelas PT-PT-nya pasti sudah lewat di beranda kalian. Di sini Ame bukan bermaksud ingin membahas masalah personal, masalah pribadi dia ya. Akan tetapi ini menjadi sebuah pembelajaran bahwa kita harus bijak dalam bermain sosial media. Jangan sampai apa yang kita sampaikan di sosial Harus media menyakiti hati orang lain, menyinggung perasaan orang lain. Karena Jangan dampaknya sakiti orang lain, ya, bukan orang lain yang merasakan, bagaimana? akan tetapi kerugiannya kita yang tanggung. Tuh. Ya, Ame mendapatkan kabar bahwa orang ini katanya dipecat dari perusahaannya. Wah, Alih-alih mendapatkan simpati dari orang lain, seneng dari ya, warganet, Bang Ame. Seneng nggak Bang Ame? yang dia dapatkan adalah bulian, bahkan tidak sedikit juga anu nyengsirikeun. Pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Tuh, Ada kenapa? pepatah mengatakan apa yang kalian tanam itulah yang kalian tuai. Kalau kita berbuat baik terhadap orang lain, pasti kebaikan pula yang kita dapat. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita ya melakukan hal yang buruk terhadap orang lain, maka keburukanlah yang kita dapatkan. Intina lamun urang sok ngagogoreng batur, Mantap, baik Ame. di dunia nyata maupun di sosial media, ulah ambek, ulah dengki, lamun urang henteu meunang simpati ti batur. Setuju, itu jauh lebih baik begitu ya, mengintrospeksi diri. Ingatlah kata pepatah kakek-kakek kita ya, kakek dan nenek kita kepada kita, jangan sampai ngahuna-hunu orang lain bising tamiang melit kabitis. Wow, luar biasa. Melak cabe mual jadi bonteng, melak bonteng mual jadi cabe. Melak hade mual jadi goreng, melak goreng mual jadi hade. Tetap baik melak cabe jadina cabe, melak bonteng jadina bonteng. Melak hade tumbuhnya hade, melak goreng tumbuhnya goreng. Ini kan pepatah-pepatah dan nasihat-nasihat dari nenek moyang kita dahulu kepada kita, kepada ya terus dari generasi ke generasi hingga sampai kepada kita, termasuk saya sendiri mendapatkan wejangan-wejangan yang seperti itu ya. Jangan sampai kita ini ngahuna-huna ka batur, bising tamiang melit kabitis gitu ya. Jangan sampai gini gitu sama orang lain, bising kaluhur teu sirungan, kahandap teu akaran. Naon eta maksudna kahade ya? Lamun geus kaluhur teu sirungan, kahandap teu akaran, rek ka mana? Rek kumaha? Rek ka mana jeung rek kumaha? Kaluhur teu sirungan, kahandap oge teu akaran. Gitunya. Orang Sunda pasti paham nasihat-nasihat yang seperti itu ya. Itu gimana Pak? Yang nolak siapa? Yang tadi ada mama itu kan? Lah kan enggak. Iya gini loh.
kalimat nolak itu kalau diwajibkan baru nolak. Nah ini nggak ada kewajiban kok. Ini ajakan bagi RT RW, bagi desa dan kelurahan, bagi Pak Bupati, Pak Wali Kota untuk harus bersama-sama dipahami, ya. warganya menyelesaikan problem sosial Biar tidak warga. Ya kan yang begitu salah bukan paham, baru. biar tidak Ada gagal biang perelek paham. itu hampir Gitu, sama. Pak. Jimpitan, gerakan sehari 1000, banyak sekali. Jadi di Jawa Barat bukan hanya hal baru, itu sudah berlangsung di seluruh desa. Dan yang sudah berlangsung itu berjalan. Ini pemahaman orang dikiranya uang itu dikumpulin oleh gubernur. Nah itu kan salah. Yang RT bikin sendiri di kelas misalnya. Saya boleh deh saya jelasin sekarang. Selama ini di sekolah-sekolah itu berjalan loh. Namanya kas kelas itu ada. Tapi seringkali pertanggungjawabannya tidak jelas. Makanya regulasinya akan saya atur agar pungutan itu dipublikasikan dengan baik. Anak sekolah, di sekolahnya dipublikasikan. Kelas 3B misalnya kan. Pungutan iuran atau bukan sumbangan dari kelasnya tiap bulan dapat 3.200.000. Diperuntukkan untuk A, untuk B, untuk C. Saya nggak mau di 2026 ada viral-viral lagi orang nggak punya baju pramuka, nggak punya sepatu. Saya nggak mau. Kenapa? Jelek sebuah kabupaten di mana masyarakatnya terperhatikan kalau viral. Betul, setuju ya. Jangan sampai orang yang sedang membutuhkan bantuan, yang pertama dia dapatkan itu viral dulu. Jangan sampai ya. Yang seharusnya itu ketika ada orang memerlukan bantuan, yang pertama dia dapatkan itu ialah ya bantuan. Karena yang dia butuhkan itu ya bantuan, bukan viral. Dan jangan sampai ada pejabat yang kalau mau membantu nunggu viral dulu, betul ya? Jangan sampai nunggu viral dulu, kalau udah viral baru dibantu, kalau nggak viral maaf biasa-biasa saja. Nah jangan sampai ada juga pejabat yang seperti itu, begitu ya. Sehingga setiap permasalahan yang ada di warga ini mudah-mudahan semuanya bisa ditangani, bisa diatasi, dan bisa dibantu oleh kita bekerja sama begitu ya. Baik itu oleh para tetangganya, baik itu oleh warga setempatnya, atau oleh kepala desanya atau aparat-aparat di setempat begitu ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini mengajak kepada semua warga untuk lebih lagi menghidupkan tradisi gotong royong di Sunda begitu ya. Karena orang Sunda ini terkenal dengan kebiasaan gotong royongnya, dan Kang Deddy lebih ingin menghidupkan kembali. Ayo kita hidupkan kembali sifat gotong royong agar tidak pahare-hare gitu ya. Sebelum kami tutup video ini, saya ingin berpesan kepada semua sahabat mata netizen plus 62 dimanapun berada, gunakan lisan ini untuk menyebut kebaikan orang lain. Gunakan lisan ini untuk menceritakan kebaikan orang lain. Karena lisan yang baik itu ialah lisan yang menyebut kebaikan orang lain. Karena lisan yang baik itu ialah lisan yang menceritakan kebaikan orang lain. Dan sebaliknya, lisan yang buruk itu ialah lisan yang menceritakan keburukan orang lain. Lisan yang buruk itu ialah lisan yang menyebut keburukan orang lain. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua dimanapun berada. Kita akan jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Jangan lupa di like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.